kita akan coba membahas tentang bagaimana menyusun sebuah matriks probabilitas transisi. Contoh 1 tentang bagaimana kita menghitung pergeseran pelanggan. Anggap ada 4 buah merek sabun deterjen, yaitu merek A, B, C, dan D. Lalu kita mempunyai data berbentuk tabel yang menunjukkan data jumlah langganan dari masing-masing merek pada periode pertama. Lalu kita bisa menghitung berapa jumlah pelanggan yang berpindah pada periode tersebut, sehingga di periode berikutnya terjadi perubahan proporsi penguasaan pasar merek deterjen tersebut. Misalnya dari merek A, B, C, D, jumlah pelanggan periode 1-nya A 220, B 300, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat datanya. Yang pindah ke A adalah sejumlah 50 orang, yang pindah dari A adalah 45, sehingga kita bisa tahu pelanggan di periode 2 adalah 220 ditambah 50 dikurang 45 sejumlah 225. Kemudian yang D misalnya awalnya periode 1 250, pindah ke D sehingga kita jumlahkan 40 menjadi 290. Lalu karena pergi dari D sejumlah 35, kita kurangi dengan 35 menjadi 255. Awalnya 1000, akhirnya tetap 1000. Kita asumsikan bahwa pelanggannya tetap menggunakan deterjen dan fokus di dalam 4 merek ini. Lalu kita dapat sebuah rincian dari A berapa yang ke A, dari A berapa yang ke B, dan seterusnya. Kita bisa lihat dari tabel data ini, 220 ini ternyata tambahan dari B sejumlah 40. Untuk merek B misalnya dari 300, tambahan dari C sebanyak 25. Dan kolom ini bercerita tentang bahwa dari A jumlah pelanggannya 220, pindah ke B sebanyak 20, pindah ke C sebanyak 10, pindah ke D sebanyak 15. Pindah ke A, apakah betul 0? Sebenarnya tidak 0, yaitu artinya selisihnya. Jika sekian orang pindah, maka kita bisa tahu berapa yang tetap setia di A. Untuk membuat matriks probabilitas transisi, kita fokus pada tabel perpindahan dari kepada. Misalnya dari A menuju A, dari menuju B, sehingga kita abaikan kolom ini, kita fokus pada kolom ini. Sehingga ini bukan 0 sebenarnya, tapi 220 dikurang 20 kurang 10 kurang 15 sama dengan 175. Artinya dari A, dari 220 orang ini 175 tetap di A, 20 orang pindah ke B, 10 orang pindah ke C, 19 orang pindah ke D. Begitu pula berarti angka ini kita bisa prediksi kira-kira sejumlah berapa? 300 kurang 40 kurang 5 kurang 25 sebanyak 230. Dari C yang tetap di C 25, dari D yang tetap di D adalah sejumlah sekian. Kita bisa melihat bahwa pelanggan yang sangat setia yaitu adalah pelanggan, bisa dibilang pelanggan B, yaitu 230 orangnya tetap menggunakan produk B. Kemudian dari ini, dari tabel yang sebelumnya ini kita pindahkan matriks perubahan dari menuju. Selanjutnya kita membuat matriks probabilitas. Karena probabilitas, maka kita mencari fraksi atau pecahan. Berapakah 175 perpindahan ini dibandingkan keseluruhan? Maka kita bisa hitung, yaitu adalah dari pertama dari A menuju B dulu. Dari A menuju B ada 20 orang per total jumlah populasi A, pengguna A yaitu 220, sehingga kita tinggal bagi saja. 20 dibagi 220 hasilnya adalah 0,091. Maka kita tulis di sini A, B adalah 0,09. Dari A menuju C kita bisa lihat A menuju C sebanyak 10 orang dari total 220, sehingga kita tulis 10 per 220 sama dengan 0,04. Mohon maaf, ini 0,04 seharusnya. Dan dari A menuju D yaitu A menuju D 15 per total, yaitu 15 per 220 yaitu 0,06.
Maka yang A berapa? Yang tetap di A, dari A tetap di A 175 per 220 sama 0,796. Ketika dijumlahkan pasti nilainya adalah 1, karena kita menghitung dari 220 berapa persen ke A, berapa persen ke B, berapa persen ke C, berapa persen ke D, atau kita bisa bentuk dalam sebuah pecahan desimal. Begitu dari tabel ini kita bisa dapat matriks probabilitas transisi yang keseluruhan, menghitung yang B pun sama, yaitu 40 per total yang jumlah B, dan seterusnya kita dapat matriks probabilitas transisi. Sebagai latihan, bisa menghitung untuk tabel perpindahan konsumen produk A dan produk B, bagaimanakah matriks probabilitas transisinya.